Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitriana Rizka, stambuk 13020190176 dari kelas B2 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode atau algoritma Hack-Rule. Selain itu ada juga pembahasan soal kasus yang berkaitan dengan algoritma Hack-Rule. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, sejarah. Jadi pada tahun 1949, Donald Alding Hack memperkenalkan cara menghitung bobot W dan bias secara iteratif dengan memanfaatkan model pembelajaran dengan supervisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran dengan supervisi yaitu di mana jaringan dipandu oleh sejumlah pasangan data sebagai pembimbing untuk melatih jaringan hingga diperoleh bobot yang terbaik. Yang kedua, asal. Hack-Rule merupakan model jaringan tertua yang menggunakan pembelajaran supervisi yang mana adalah pengembangan dari metode MC-College-Pitts sehingga memiliki arsitektur yang sama. Terakhir, yang ketiga, metode. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa model Hack-Rule pembelajarannya itu dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu atau berkelanjutan. Fungsi perbaikan bobot pada model Hack dapat dilihat pada slide, yaitu WI baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali Y. Untuk bias, B baru sama dengan B lama ditambah Y, di mana WI adalah bobot data input ke I, yang I-nya adalah bilangan bulat positif 1, 2, sampai bilangan ke N. XI adalah data input ke I, Y adalah data outputnya, dan B adalah nilai bias. Oke, yang selanjutnya adalah algoritma pelatihan Hack. Yang dilakukan pertama kali adalah inisialisasi bobot dan bias, di mana W-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Setelah itu yang kedua adalah melakukan set unit input XI sama dengan SI. Yang ketiga melakukan set unit output yaitu YJ sama dengan TC, di mana T adalah target. Yang keempat adalah perbaikan bobot menurut persamaan WI baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali Y yang sudah dijelaskan tadi slide sebelumnya. Yang kelima, perbaiki bias menurut persamaan B baru sama dengan B lama ditambah Y. Nah, untuk selanjutnya adalah soal studi kasus, di mana soalnya mengatakan buatlah jaringan Hack untuk membedakan dua pola berikut. Di samping soal sudah ada dua pola, yaitu pola 1 dan pola 2. Nah, untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, kita menggunakan representasi bipolar, yaitu misalkan karakter tanda silang di lingkaran itu diberi nilai 1 dan lingkaran kecil diberi nilai -1. Kemudian setiap pola disusun secara matriks yang berukuran 4x4, di mana nanti inputnya berjumlah 16 data. Untuk penyelesaian kasus tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah inisialisasi bobot dan bias. Diketahui bobot awal W1 I-nya sama dengan 0, di mana I-nya sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 16. W1 sama dengan W2 sama dengan W3 sama dengan W4, W5, W6 sampai W16 itu sama dengan 0. Sedangkan biasnya juga sama dengan 0. Untuk langkah kedua dilakukan set unit masukan atau input dan output. Untuk pola ke-1 berdasarkan pola matriks 4x4 tadi diperoleh X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, X4 sama dengan 1, X5 sama dengan 1, X6 sama dengan 1, X7 1, X8 minus 1, X9 1, X10 1, X11 minus 1, X12 minus 1, X13 1, X14 minus 1, X15 minus 1, dan X16 minus 1, di mana Y kan sama dengan T atau targetnya yaitu 1. Untuk pola kedua, berdasarkan matriks tadi diperoleh X1-nya sama dengan -1, X2-nya sama dengan -1, X3-nya -1, X4 1, X5 -1, X6 -1, X7 1, X8 1, X9 -1, X10 1, X11 1, X12 1, X13 1, X14 1, X15 1, dan X16 1. Untuk Y atau data output dari pola kedua sama dengan target, yaitu bernilai -1. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu perubahan bobot dan bias. Untuk pola ke-1, bobotnya digunakan rumus W1 baru sama dengan W1 lama ditambah X1 dikali Y.
hasilnya sama dengan 0 tambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Dilakukan untuk W2, W3, W4, W5 sampai W16 sehingga menghasilkan W1 baru 1, W2 1, W3 1, W4 1, W5 1, W6 1, W7 1, W8 minus 1, W9 1, W10 1, W11 minus 1, W12 minus 1, W13 1, W14 minus 1, W15 minus 1, dan W16 minus 1. Sedangkan untuk perubahan bias dengan rumus B baru sama dengan B lama ditambah Y menghasilkan 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk perubahan bobot pola kedua hampir sama dengan pola 1, yakni menggunakan rumus WI baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali Y. Kemudian nilai W1, W2, W3, W4, W5, W6 sampai W16 diperoleh. W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2, W3 2, W4 0, W5 2, W6 2, W7 0, W8 minus 2, W9 2, W10 0, W11 minus 2, W12 minus 2, W13 0, W14 minus 2, W15 minus 2, dan W16 minus 2. Kemudian biasnya B baru sama dengan B lama ditambah Y sama dengan 1 ditambah minus 1 menghasilkan nilai 0. Nah, dari hasil iterasi yang telah dilakukan diperoleh nilai W1 nya sama dengan 2, W2 sama dengan 2, W3 sama dengan 2, W4 sama dengan 0, W5 sama dengan 2, W6 sama dengan 2, W7 sama dengan 0, W8 sama dengan minus 2, W9 sama dengan 2, W10 sama dengan 2, W11 sama dengan minus 2, W12 sama dengan minus 2, W13 sama dengan 0, W14 sama dengan minus 2, W15 sama dengan minus 2, W16 sama dengan minus 2, dan B-nya sama dengan 0. Untuk fungsi pengujian, net sigma WI dikali XI ditambah B menghasilkan fungsi akhir sigma WI dikali XI karena B0 nya diketahui sama dengan 0, dimana fungsi netnya itu menghasilkan minus 1 jika netnya kurang dari 0 dan menghasilkan positif 1 jika netnya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk pola ke-1, di mana data-data dari pola ke-1 dan hasil iterasi tadi dimasukkan ke dalam fungsi pengujian, yaitu sigma WI dikali XI, dan menghasilkan net sama dengan 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 0 kali 1 dikurang 2 kali minus 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 0 kali 1 dikurang 2 kali minus 1 dikurang 2 kali minus 1 ditambah 0 kali 1 dikurang 2 kali minus 1 dikurang 2 kali minus 1 dikurang 2 kali minus 1 menghasilkan nilai 24. Jadi fungsi 24 ini sama dengan 1 karena netnya lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Artinya F24 untuk pola ke-1 itu sama dengan target. Kemudian untuk pola kedua sama dengan pola ke-1, dimasukkan data-data dan hasil iterasinya ke dalam fungsi sigma W1 kali X1 menghasilkan 2 kali minus 1 ditambah 2 kali minus 1 ditambah 2 kali minus 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 2 kali minus 1 ditambah 2 kali minus 1 ditambah 0 kali 1 dikurang 2 kali 1 ditambah 2 kali minus 1 tambah 0 kali 1 kurang 2 kali 1 kurang 2 kali 1 ditambah 0 kali 1 dikurang 2 kali 1 dikurang 2 kali 1 dikurang 2 kali 1 menghasilkan nilai minus 24, dimana fungsi net minus 24 ini sama menghasilkan minus 1 karena netnya bernilai kurang dari 0. Artinya F24 ini sama dengan target yang ingin dicapai, yaitu minus 1. Oke, dari hasil penyelesaian tadi diperoleh bahwa kedua pola tersebut keluaran jaringannya sama dengan target T yang diinginkan, tetapi hasil keluaran dari pola ke-1 dengan pola kedua itu ada perbedaan, di mana pola ke-1 menghasilkan nilai positif 1 dan pola kedua menghasilkan nilai minus 1. Oke, mungkin cukup sekian yang sempat saya jelaskan mengenai jaringan saraf tiruan dengan algoritma Haveroth pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi siapapun yang menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.